Sebuah tambang galian pasir yang berada di Kecamatan Leles, Garut dikabarkan mengalami longsor. Seluruh penambang dan operator alat berat beruntung selamat dan tak ada korban jiwa. Namun, alat berat dan penyaring pasir dilaporkan mengalami kerusakan. Sebuah tambang galian pasir yang berada di Kecamatan Leles dikabarkan mengalami longsor. Sebuah bukit pasir dengan tinggi menjulang tiba-tiba ambrol dan nyaris mengubur para penambang yang ada di sekitarnya. Beruntung mereka bisa menyelamatkan diri sehingga selamat dari maut, namun alat berat dan alat penyaring pasir dilaporkan mengalami kerusakan. Di Galian Haji Ujang Biduri tadi jam 15.40 WIB kerusakan beko sama saringan untuk pasir, kata Ibtu Erwin, Kapolsek Leles, malam, saat dihubungi. Kapolsek juga menambahkan bahwa dalam insiden itu tak ada korban jiwa, seluruh penambang dan para operator alat berat selamat. Tidak ada, alhamdulillah. Jadi sebelumnya ada retakan, terjadi longsoran pertama yang kecil terlebih dahulu, kemudian pekerja yang melihat itu memberi tanda bahaya kepada operator dan penambang lain bahwa akan ada longsoran besar, jadi seluruh penambang bisa segera meninggalkan area bahaya, tambahnya. Galian C Tambang Pasir Leles memang statusnya memiliki izin dan satu-satunya galian pasir yang mengantongi izin dari pihak terkait. Sebuah tambang pasir yang berlokasi di Tutugan Leles, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, mengalami longsor. Sejumlah pekerja sempat tertimbun. Detik-detik terjadinya longsoran di dinding bukit itu sempat terekam kamera lalu viral di media sosial. Kapolsek Leles, Ibtu Erwin mengatakan longsor tersebut terjadi pada sekira pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Ia menuturkan, sebelumnya para pekerja sudah diperingatkan agar tidak terlalu dekat dengan dinding bukit lantaran sudah terlihat longsoran kecil. Para operator sudah diberitahu, mereka juga sudah menjauh karena ditakutkan ada longsoran. Pas mereka menjauh ternyata betul ada longsor, ujarnya saat dihubungi. Ia menjelaskan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun sejumlah alat seperti penyaring pasir mengalami kerusakan. Video detik-detik longsoran tersebut menurutnya direkam lantaran para pekerja sudah mengetahui akan terjadi longsor. Sejumlah pekerja terlihat berlarian menjauh dari sumber longsor. Terlihat dua pengendara alat berat sempat tertutup material longsoran. Beberapa pekerja lain yang berada di sebuah kendaraan truk juga ikut berlarian menyelamatkan diri. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa, semua pekerja selamat, ujar Ibtu Erwin. Sekitar 30 kepala keluarga atau 149 jiwa di Kecamatan Talegong, Kabupaten Garut, terdampak bencana tanah longsor yang terjadi. Ratusan warga itu masih mengungsi. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Garut, Satria Budi, mengatakan pihaknya masih melakukan pendataan di lapangan. Berdasarkan hasil pendataan sementara, terdapat sejumlah rusak dan jembatan yang putus. Ada beberapa infrastruktur terganggu, contohnya ada jembatan layang yang terputus. Kita akan membuat jembatan sementara, kata dia, saat dikonfirmasi Republika. Co.id, Senin. Ihwal jumlah rumah rusak, Satria Budi belum bisa memastikan. Tim di lapangan masih melakukan pendataan. Ia menambahkan, warga yang terdampak longsor sebagian masih mengungsi di rumah sanak saudaranya. Ada pengungsian yang terpusat kemarin di Nurul Salam, tapi hari ini sudah kembali lagi, kata dia. Terkait logistik, BPBD Kabupaten Garut masih berusaha untuk memenuhi kebutuhan warga yang terdampak. Kebutuhan logistik akan secepatnya didorong ke lokasi terdampak bencana. Selain di Kecamatan Talegong, Satria Budi menyebutkan, bencana tanah longsor juga terjadi di Kecamatan Cisewu. Namun, di wilayah itu hanya terdapat satu rumah terdampak. Pada Sabtu kemarin, tanah longsor juga terjadi di Kecamatan Cilawu. Akibat kejadian itu, akses jalan Garut Tasikmalaya tertutup. Namun hari itu juga langsung dapat tertangani, kata dia. Satria Budi mengingatkan, warga yang berada di wilayah Garut Selatan, khususnya Kecamatan Talegong dan Cisewu, untuk terus waspada. Masyarakat juga diminta melakukan mitigasi secara mandiri ketika hujan besar. Jadi ketika hujan deras, menyelamatkan diri secara mandiri. Soalnya di sana banyak rumah yang berada di bawah tebing, memang geografis di sana itu banyak tebing, kata dia. Hujan deras di jalur mudik selatan Garut, mengakibatkan pergerakan tanah yang tidak stabil hingga mengakibatkan longsor. Karena longsor itu, arus balik menjadi terhambat karena adanya material tanah yang menutupi jalan.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Garut menyebutkan, kejadian tersebut terjadi di jalur provinsi wilayah Leles Pada. Tepatnya pada tanjakan Leweng Tiis, Kecamatan Leles. Kejadian tersebut betul ada longsoran kecil, hal ini terjadi karena adanya hujan lebat, yang mengakibatkan material tanah dan batu-batu kecil tumpah ke jalan, kata Kepala Pelaksana BPBD Garut, Satria Budi. Ia juga menjelaskan bahwa material efek longsoran tersebut menutupi jalan, sehingga menghambat arus lalu lintas para pemudik yang melintasinya. Para pemudik sempat terhambat karena bahaya licin saat melintasi Tutugan Leles. Sekarang jalanan tersebut sudah ditangani oleh Disdamkar untuk pembersihan jalan, tambah Satria Budi lewat sambungan telepon. Tanjakan Leweng Tiis merupakan jalur mudik dan balik aktif, sehingga apabila ada insiden bencana akan berefek kepada arus lalu lintas. Hingga malam ini cuaca di sepanjang jalur mudik selatan Garut masih diguyur hujan ringan, sehingga pengendara yang hendak melakukan perjalanan balik melintasi jalur ini diimbau tetap waspada. Selain itu BPBD meminta pengendara sering melihat rambu rawan dan taat saran petugas di lapangan.